Halo guys, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai salah satu hukum-hukum perkembangan peserta didik, yaitu hukum konvergensi oleh William Strauss. Nah, sebelum masuk ke materi, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Cekidot! Pada slide pertama yaitu ada hukum-hukum perkembangan. Hukum-hukum perkembangan yaitu aturan-aturan yang bersifat mengikat yang biasanya terjadi di dalam proses tumbuh kembang manusia yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, dimulai dari masa konsepsi sampai usia dewasa dan meninggal yang terjadi secara terus-menerus. Pada pembahasan kali ini, kelompok kami akan memaparkan mengenai hukum konvergensi. Hukum konvergensi ini menekankan kepada pengaruh gabungan antara pembawaan dan lingkungan. Tokoh yang berpendapat demikian adalah William Stern yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu adalah hasil pengaruh bersama kedua unsur pembawaan lingkungan. Siapakah itu William Stern? William Stern adalah tokoh utama paham konvergensi. Louis William Stern adalah seorang filsuf sekaligus sebagai psikolog Jerman. Stern dan para konvergensi merupakan gabungan antara paham pembawaan yang mempengaruhi perkembangan manusia dan aliran lingkungan yang mempengaruhi perkembangan manusia. Hukum ini menganggap hereditas dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan manusia. Selanjutnya, hukum konvergensi menjelaskan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu hereditas atau keturunan dan lingkungan. Menurut hukum ini, perkembangan anak bukan hanya hasil dari satu faktor saja, tetapi merupakan hasil dari interaksi kedua faktor tersebut. Mari kita jelaskan lebih detail. Yang satu, hereditas atau keturunan. Hereditas merujuk pada faktor bawaan atau genetik yang diturunkan dari orang tua kepada anak. Ini adalah bekal dasar yang dimiliki seorang anak sejak lahir dan bersifat tetap atau sulit diubah. Ada 4 poin penting terkait hereditas. Yang pertama, sifat fisik. Contoh sifat fisik yang diwariskan termasuk warna kulit, bentuk wajah, tinggi badan, dan struktur tubuh. Yang kedua, kecerdasan bawaan. Sebagian besar aspek kecerdasan juga dipengaruhi oleh faktor keturunan. Namun, kecerdasan bawaan ini hanyalah potensi yang masih bisa berkembang atau sebaliknya tidak tergali secara maksimal jika tidak didukung oleh lingkungan. Yang ketiga, ada bakat dan minat. Beberapa anak mungkin mewarisi bakat atau minat tertentu dari orang tua, misalnya bakat musik, seni, atau olahraga. Meski demikian, bakat tersebut perlu diasah melalui praktik dan pengalaman yang disediakan oleh lingkungan. Yang keempat, yaitu hereditas bersifat pasif. Artinya, ini adalah modal yang dibawa sejak lahir, namun tidak akan otomatis berkembang tanpa stimulasi dari lingkungan. Nah, selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan individu yang kedua yaitu lingkungan. Lingkungan adalah faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan individu, berbeda dengan hereditas yang bersifat tetap. Lingkungan bersifat dinamis dan terus berubah. Lingkungan berperan penting dalam memberikan pengalaman dan stimulasi yang mendukung perkembangan peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu aspek penting lingkungan. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama yang dikenali oleh anak. Pola asuh, perhatian, serta dukungan emosional dari orang tua sangat mempengaruhi perkembangan mental dan emosional
masyarakat, dan media juga mempengaruhi cara anak berpikir dan berperilaku. Lingkungan sosial yang mendukung dapat membantu anak membangun karakter yang positif serta meningkatkan keterampilan interpersonal. Yang keempat ada lingkungan fisik. Ini mencakup kondisi fisik tempat anak tumbuh dan belajar, seperti akses terhadap fasilitas pendidikan, ruang belajar yang nyaman, atau kesempatan bermain di luar ruangan. Lingkungan fisik yang mendukung juga berperan penting dalam perkembangan fisik dan motorik anak. Yang kelima ada lingkungan bersifat aktif. Lingkungan memberikan pengaruh langsung dan nyata pada perkembangan peserta didik melalui pengalaman sehari-hari. Namun, jika lingkungan kurang mendukung, misalnya sering menghadapi kekerasan atau tekanan sosial, potensi tersebut mungkin akan terhambat. Nah, selanjutnya itu ada implikasi hukum konvergensi dalam pendidikan. Yang kesatu yaitu pendekatan pendidikan yang individual. Setiap peserta didik memiliki potensi genetik yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan harus bersifat individual, memperhatikan kemampuan, bakat, minat, serta latar belakang lingkungan masing-masing siswa. Yang kedua yaitu lingkungan belajar yang kondusif, di mana lingkungan sekolah sebagai faktor eksternal sangat mempengaruhi bagaimana potensi genetis siswa berkembang. Yang ketiga yaitu peran guru sebagai fasilitator. Guru tidak hanya berperan sebagai pemberi informasi, tapi juga sebagai fasilitator yang membantu mengembangkan potensi bawaan siswa melalui stimulasi lingkungan yang tepat. Keempat yaitu kerjasama antara orang tua, di mana lingkungan rumah memainkan peran penting dalam perkembangan anak. Kolaborasi di antara sekolah dan orang tua diperlukan untuk memastikan bahwa lingkungan di rumah dan sekolah selaras dalam mendukung perkembangan potensi bawaan siswa. Yang kelima, yaitu metode pembelajaran yang fleksibel. Mengingat bahwa setiap siswa memiliki keunikan dalam hal potensi genetik dan latar belakang lingkungan, metode pembelajaran yang digunakan harus bervariasi dan fleksibel. Yang keenam, yaitu mendukung perkembangan sosial dan emosional. Selain fokus pada perkembangan kognitif, pendidikan harus memperhatikan pengembangan karakter serta sosial emosional siswa. Ketujuh, pengembangan kurikulum yang berbasis individu. Kurikulum harus dirancang untuk mengakomodasi berbagai potensi dan minat siswa. Ini berarti
genetik dan lingkungan yang beresiko. Hukum konvergensi dalam pendidikan memerlukan pendekatan yang hati-hati dan strategis. Hukum konvergensi menekankan bahwa perkembangan individu adalah hasil dan interaksi antara genetik dan lingkungan. Salah satu contoh kasus dari hukum konvergensi ini yaitu seorang anak lahir dengan bakat menggambar atau hereditas. Jika anak ini berada di lingkungan yang menyediakan pensil warna, kertas, dan dukungan dari guru seni atau keluarga, bakat tersebut akan berkembang. Namun, jika ia tidak mendapatkan fasilitas dan dukungan yang tepat, kemampuan menggambarnya mungkin tidak akan terasa dengan baik, bahkan bisa terlupakan. Jadi, kesimpulan dari hukum konvergensi ini yaitu menegaskan bahwa perkembangan peserta didik bukan hanya hasil dari faktor keturunan, hereditas, atau faktor lingkungan secara terpisah, melainkan kombinasi dan interaksi keduanya. Dengan memberikan lingkungan yang positif dan mendukung, potensi bawaan anak dapat berkembang secara optimal, sehingga setiap anak dapat mencapai potensi terbaik yang mereka miliki. Oke guys, terima kasih banyak.